Ah, guys, yang lain dong. Gimana sih nih? Iya lanjut dong. Sorry Sa, kayaknya kita semua masih shock. Ya maaf. Ya udah next. Oke, sebelumnya gue minta maaf banget karena kita semua nggak ada yang tahu apa yang lo alamin dan gue yakin pada saat itu pasti berat banget buat lo. Ya udah oke sekarang. Ya, kita lanjut aja ya. Gue cuma pengen bilang, pertama kali gue masuk asrama 9 ilmu, gue nggak tahu kalau gue bakal sampai di titik ini. Gue sampai di hari ini di mana gue ketemu sama keluarga baru gue, yaitu kalian. Gue tahu kalau gue itu absurd, ceplos-ceplos, kadang gue nyebelin, kadang gue random banget. Ya, gue tahu juga nggak semua orang bisa nerima sifat gue yang itu. Tapi semenjak gue di sini ketemu kalian, ya kalian tuh kayak oke aja, nggak apa-apa. Gue seneng banget di sini karena gue nggak ngerasa salah untuk jadi diri gue sendiri. Gue tahu sih semua keabsurdan dan kerandoman gue yang kadang gue juga udah nggak paham lagi. Tapi itu yang bikin gue ngerasa gue diterima di sini. Dan yang bikin gue seneng lagi, gue ketemu sama soulmate gue, Harry. Ya walaupun ironisnya gue ketemu dia deketnya setelah keluar dari asrama, baru kita deket. Tapi guys, dari semua yang udah kita jalanin, suka, duka, nangis, terus juga chaos, ribut, itu semua pengalaman dan hal yang berharga banget buat gue. Ya, dulu tuh temen gue cuma 1, 2, tapi sekarang gue punya kalian di sini. Dan sekarang gue sadar, ternyata keabsurdan gue itu bukan kelemahan gue, tapi yang bikin hidup gue tuh jadi lebih hidup, the sparks-nya. Gil, walaupun sebenarnya gue masih pengen roasting lu terus, tapi gue suka sih sama absurd lo itu. Kita semua malah terhibur. Iya, Kil. Jangan berubah ya. Ntar kalau lu berubah, garing lagi kayak kerupuk kecil kuah. Oke, aku nggak akan cerita banyak malam ini. Tapi jujur aku seneng banget bisa ada di sini sekarang bareng kalian semua. Dan bener, kayak apa yang Akila bilang tadi, aku juga ngerasa di tengah semua yang kita lewatin, kita tuh udah kayak keluarga kedua yang hebat banget. Dan satu hal yang spesial yang gak akan pernah aku lupain, itu adalah aku ketemu sama satu orang yang entah kenapa susah banget dijelasin kenapa bisa sedekat itu, tapi yang pasti aku sayang banget. Bestie sedekat nadi. Bestie sedekat nadi. Well, kalau gue, mungkin kalian semua bisa lihat ya dari awal gue masuk asrama, gue agak banyak ngomong, lebih sering diem, gak begitu sering berinteraksi lah ya. Dan gue juga yakin kalian udah lihat itu semua karena apa sebenarnya. Keluarga gue, masa lalu, nggak sempurna. Tapi jujur aja, gue rasa juga ya kayaknya ya akhirnya itu bukan hal yang bisa gue tutupin juga karena memang sejelas itu di proyektor. Perjalanan gue sepanjang ini dengan kalian semua udah ngelewatin fase chaos, konflik, healing, dan sekarang gue bisa bilang gue bisa ngejalanin hidup dengan lebih santai, tenang, dan normal. Dan itu sangat berarti buat gue. Berarti banget. Thank you all. Gue nggak akan cerita banyak soal kehidupan gue di sini. Karena emang ada beberapa hal yang gue emang nggak bisa buka sekarang. Tapi malam ini ada satu hal yang gue pengen ceritain. Dan kayaknya sebagian dari kalian juga baru akan tahu sekarang. Hal yang paling gue syukurin tahun ini itu Akila. Sebenarnya ini hal yang rahasia banget tadinya. Bahwa gue udah suka sama Akila jauh sebelum kita ketemu di asrama. Serius lu? Hah? Maksudnya gimana? Waktu Akila masih kecil,
gue ngeliat dia. Nggak ngobrol, nggak kenalan. Tapi gue kagum sama keberaniannya. Dan beberapa tahun kemudian, gue datang ke rumahnya. Nggak ketemu langsung. Dia nggak kenal gue juga. Tapi gue berharap kalau Akila udah dewasa, gue bisa jadi bagian dari dia. PO, Her. Iya, PO. Dia nungguin Akila gedean dikit. Tapi pas akhirnya kita ketemu di asrama, gue langsung inget. Gue sempet mikir kalau perasaan gue ini cuma masa lalu. Dan gue harus jalanin hidup gue yang baru. Tapi ternyata enggak. Dan sekarang, ya kalian tahu lah. Dia jadi cewek gue. Fix ini. Definisi suka sebelum jadi tokoh favorit dalam hidupnya. Wih, sih. Sahil. Tapi Her, gue bisa bilang lo ini adalah stalker yang romantis. Lo tuh sebenarnya apa sih? Tenang, gue cuma manusia biasa. Cuma kebetulan ya gue konsisten aja. Nggak bisa gitu dong, harus ada wawancara eksklusif nih, enak aja. Kok bisa? Bentar. Tapi gue masih kaget loh. Will, lu sebagai anggota duo Vape, lu tahu nggak? Ya tau lah. Kamu nggak pernah cerita sih sama aku? Ya nggak semuanya bisa di-spill juga kali. Tapi Her, lo bener-bener deh. Kenapa nggak? Nih, seenggaknya gue tahu. Kalau gitu kan gue nggak bikin hal yang aneh-aneh waktu itu. Ya udahlah, namanya juga jalan hidup kan. No one knows. Dan gue udah sampai di titik ini dan gue happy banget. Gue tuh jadi cewek paling bahagia rasanya dan gue pengen bestie sedekat nadi gue juga happy-nya sama kayak gue. Thank you, Kil. Tapi itu epic loh. Setuju. Kenapa lu nggak jadiin dari dulu, Her? Karena dia masih pakai seragam putih biru waktu itu. Dan gue udah bilang, gue nunggu dia lebih dewasa aja. Gue mau bikin bukunya sih. Novel. Harus. So romantic. Udah kali ngecengin gue sama Harry-nya. Kan masih ada yang belum. Mohan! Gak semua hal lo harus tahu. Gil. Mohan mah udah 2 kali malam tenang, jawaban itu mulu, nggak akan berubah. Iya. Lu semua selalu denger gue bilang gak semua hal lo harus tahu. Ya, itu bukan biar kelihatan misterius. Tapi karena emang ada hal-hal yang gue sendiri gak tahu. Jangan tanya hidup gue. Percaya deh, kalian gak akan mau dengar. Tapi dari semua hal, satu hal yang pasti. Gue bersyukur ada di lingkaran ini. Karena dari chaos, gue nemu lu semua. Gue mau suatu hari nanti, gue gak cuma dikenal sebagai leader of chaosku, tapi juga seseorang yang berguna. Buat orang-orang yang gue sayang, buat kalian semua. Dan ada satu hal lagi harapan dari gue. Tapi, belum saatnya lu semua tahu. Kita semua bakal selalu ada. 9 ilmu, kita keluarga. Asli, gue berasa malam ini tuh tenang banget. Tapi memorable. Makasih ya semuanya untuk malam yang sangat amat luar biasa ini. Dan terima kasih juga Kila dan Harry udah bikin acara ini. Thank you. And shout out to Slay Queen karena kalian udah mau jadi EO buat acara camping kali ini. Terima kasih banyak ya. Love you guys. Tapi kalian berdua masih ada utang ya? Harus ceritain lengkap soal cerita kalian itulah. Wawancara eksklusif itu namanya ya. Saya teh bangga sekali sama anak-anak ini. Saya baru sadar satu hal malam ini. Mereka bukan cuma sekedar murid, tapi orang-orang muda yang sedang belajar tentang kehidupan. Dan mereka melakukannya bersama-sama. Itu yang paling jarang. Biasanya anak-anak seumur mereka tuh takut kalau kelihatan lemah. Tapi barusan
mereka duduk bareng dan mengakui luka masing-masing. Itu artinya mereka merasa aman. Dan rasa aman itu tidak datang begitu saja. Terkadang kita terlalu sibuk untuk mengajari mereka disiplin. Sampai lupa bahwa hal yang paling penting bagi mereka adalah didengarin. Dan malam ini mereka belajar satu hal penting. Bahwa jujur itu nggak bikin mereka lemah. Tapi bikin mereka kuat. Tugas kita teh kan bukan membentuk mereka menjadi seperti versi kita sendiri, tapi tidak membiarkan mereka berjalan sendiri saat hidup sudah mulai terasa berat. Mereka sudah jauh lebih dewasa dari yang mereka kira. Dan mungkin lebih dewasa dari kita saat seusia mereka dulu.